Assalamualaikum anak-anak kelas 4. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Rasul Ulul Azmi. Sebelumnya kita telah mempelajari atau mengetahui mengenai kisah Nabi Nuh dan juga kisah Nabi Ibrahim. Selanjutnya kita akan menyimak mengenai kisah Nabi Musa. Nabi Musa dilahirkan di negeri Mesir. Ayahnya bernama Imron bin Yakub, ibunya bernama Yukabat. Nabi Musa hidup pada zaman Raja Fir'aun. Raja Fir'aun adalah raja yang berkuasa pada zamannya Nabi Musa. Terkenal dengan raja yang kejam, yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Karena ia ingin menguasai dan ingin dianggap sebagai Tuhan oleh rakyatnya. Nabi Musa adalah orang yang penuh semangat dalam menyampaikan risalah Allah, dalam menyampaikan ajaran Allah. Walaupun hati Fir'aun keras bagai batu, beliau terus berusaha mencoba dan mencoba lagi agar Fir'aun dapat menerima ajaran Allah dan menerima ajakannya menuju jalan Allah. Suatu ketika Nabi Musa dihadapkan pada suatu bahaya yang besar. Ia dan pengikutnya dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Di depan mereka terbentang lautan dan di belakang mereka Fir'aun dan bala tentaranya sedang mengejar memburunya. Allah menunjukkan kekuasaannya. Nabi Musa diperintahkannya untuk memukulkan tongkatnya ke air laut. Seketika itu juga laut terbelah dua dan jalan terbentang di tengahnya. Sehingga Nabi Musa dan para pengikutnya dapat melewati laut yang telah dibelah. Nabi Musa dan para pengikutnya selamat. Bagaimana nasib Fir'aun dan bala tentaranya? Ketika mereka berada di tengah laut, Allah menyatukan kembali air laut mereka, semua tenggelam ke dasar laut. Perilaku yang dapat kita teladani dari kisah Nabi Musa diantaranya adalah bersemangat dalam menyampaikan kebenaran, tak mudah menyerah, memiliki keimanan yang kuat, ikhlas dalam berdakwah, menyampaikan kebenaran dan mengajak untuk menerima ajaran Allah. Meski diejek, Nabi Musa tidak menyerah. Ia tidak takut menghadapi bahaya demi membela agama Allah. Meskipun menghadapi raja yang sangat kejam, raja yang sangat ingin berkuasa, tapi ia tetap terus berusaha untuk menyampaikan ajaran yang Allah sampaikan agar Raja Fir'aun beriman dan menyembah kepada Allah. Karena Raja Fir'aun menganggap dirinya sebagai Tuhan sehingga ia ingin disembah oleh rakyat-rakyatnya. Anak-anak, kita dapat meneladani atau mencontoh dari kisah Nabi Musa. Selanjutnya adalah kisah Nabi Isa. Nabi Isa dilahirkan pada tahun 1 Masehi di daerah Palestina. Ibunya bernama Maryam binti Imron. Nabi Isa lahir tanpa ayah. Hal ini merupakan keistimewaan sekaligus merupakan kekuasaan Allah. Allah menitipkan Nabi Isa di rahim Siti Maryam. Meskipun Maryam dicemooh ataupun dihina, akan tetapi Maryam tetap bersabar dan menerima dengan lapang. Ketika berusia 30 tahun, Isa diangkat menjadi Rasul. Nabi Isa diutus untuk memimpin Bani Israel. Nabi Isa diberikan kitab Injil atau diturunkan kitab Injil kepada Nabi Isa. Injil artinya kabar yang baik. Injil berisi ajaran yang mengesahkan Allah dan memberikan kabar akan datangnya Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad. Setelah diangkat menjadi Rasul, ia mulai berdakwah menyebarkan agama Allah. Namun sedikit sekali bangsa Yahudi, orang-orang Bani Israel yang mempercayainya untuk meyakini Nabi Isa sebagai Nabi yang diutus oleh Allah. Allah memberikan beberapa mukjizat kepada Nabi Isa. Mukjizat itu diantaranya, ia dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal, menyembuhkan penyakit kusta atau penyakit kulit, membuat burung dari tanah, dan mengetahui urusan orang lain. Namun ini semua jelas berkat pertolongan, kekuasaan dan kekuatan Allah yang diberikan kepada Nabi Isa.
orang Yahudi. Perilaku Nabi Isa alaihissalam yang patut diteladani atau dicontoh diantaranya adalah sabar dan tabah dalam menghadapi hinaan atau cemoohan yang diberikan kepadanya. Tidak mengeluh, tidak membuat Nabi Isa putus asa. Pantang menyerah untuk menyebarkan agama Allah. Nabi Isa tetap semangat agar orang-orang beriman dan menyembah kepada Allah. Ikhlas menerima cobaan dari Allah. Ini adalah perilaku Nabi Isa yang dapat kita teladani, yang dapat kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dari mulai semangat menyebarkan ajaran agama Allah, tidak putus asa atau sabar ketika diuji, sehingga mengapa Nabi Isa termasuk ke dalam Rasul Ulul Azmi. Yang selanjutnya adalah kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 521 Masehi. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah. Sejak yatim piatu, sejak kecil Nabi Muhammad sudah menjadi yatim. Sejak anak-anak ia sudah mengalami ujian yang berat. Namun Nabi Muhammad tetap tabah, sabar, dan berusaha untuk melewati setiap keadaan atau kejadian yang menimpanya. Nabi Muhammad sejak masih kanak-kanak telah terlihat kelebihannya jika dibandingkan dengan anak-anak lain. Ia adalah sosok anak yang sopan, santun, jujur, sabar, bersemangat, dan berani membela dan menegakkan kebenaran. Menjelang usia dewasa, Nabi Muhammad sering diajak oleh pamannya berdagang. Berkat kejujuran Nabi Muhammad, usaha dagang itu mengalami kemajuan dan untung besar. Nabi Muhammad mulai terkenal sebagai orang yang berhati mulia, dermawan, dan penegak keadilan. Di kalangan masyarakat Mekah, ketika itu ia selalu dipercayakan untuk menyelesaikan perselisihan. Penduduk Mekah memanggilnya dengan sebutan Al-Amin yang artinya orang yang terpercaya. Ketika umur 40 tahun, beliau menerima wahyu untuk pertama kalinya dari Allah. Wahyu tersebut berisi tentang Allah, Tuhan yang Maha Pencipta, Maha Pemurah, yang Maha Menciptakan, dan yang Maha mengajarkan manusia tentang alam ini. Dialah Tuhan yang wajib kita sembah. Nabi Muhammad memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi terlebih dahulu. Setelah mendapat perintah dari Allah untuk berdakwah secara terang-terangan, barulah Nabi Muhammad melakukannya. Sejak itu, Nabi, sahabat, dan pengikutnya Rasulullah menjadi sasaran teror kaum kafir Quraisy di Mekah. Kaum Quraisy menolak seruan Nabi Muhammad untuk menyembah kepada Allah, untuk beriman dan beribadah kepada Allah. Kemudian Rasulullah, para sahabat, dan pengikutnya hijrah ke Madinah. Di sana Islam lebih diterima, Islam berkembang dengan pesat di Madinah. Rasulullah kembali ke kota Mekah untuk menyebarkan Islam. Di sana, pada tahun ke-8 Hijriah terjadi penaklukan kota Mekah oleh Rasulullah yang terkenal dengan sebutan Fathul Mekah. Pada tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah melakukan Haji Wada, haji terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah pun wafat di usia beliau yang ke-63 tahun. Sehingga ini menjadi Haji Wada atau haji terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Perilaku atau sifat yang patut diteladani dari kisah Nabi Muhammad adalah sabar dan tabah dalam menghadapi setiap ujian, ikhlas dalam menghadapi cobaan, tidak mengeluh, kuat, dapat menjaga amanah dengan baik, serta bijaksana dalam mengambil keputusan. Anak-anak, ini adalah alasan mengapa Rasul Ulul Azmi adalah Rasul yang memiliki ujian yang sangat luar biasa, kesabaran dan ketabahannya pun sangat luar biasa dalam menghadapi ujian tersebut. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Jika ada yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan.
Untuk LKPD-nya silahkan tolong anak-anak kerjakan halaman 86 sampai 87 bagian 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.